sahabat sekalian, telah hadir bersama Jendela Aam, Anggun Gunawan, seorang dosen di Politeknik Media Kreatif Jakarta yang juga alumni Oxford Brookes University. Hari ini kita akan berbicara tentang studi di Oxford Brookes University. Mas Anggun, selamat siang. Selamat siang Pak Am, apa kabar Pak? Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, syukurlah. Terima kasih sudah hadir ya di program Jendela. Ya, Oke, sama-sama Pak. Terima kasih juga sudah diundang di channelnya Pak Am. Ini sudah banyak tokoh-tokoh besar Indonesia yang tampil di channel ini. Terima kasih. Ya, kita ngobrol mengenai Oxford Brookes University. Pertama, apa yang membedakan ya University of Oxford atau Oxford University dengan Oxford Brookes University? Karena dua-duanya memiliki nama Oxford. Oke, Pak Am dan juga para pemirsa Jendela Aam Bastaman yang saya hormati, perbedaan antara Oxford Brookes University dengan Oxford University ini memang dua kampus yang berada di kota Oxford. Jadi kota Oxford itu hanya berjarak 1 sampai 1,5 jam dari kota London sebagai ibu kota UK. Jadi sangat dekat, tapi ini kotanya kota kecil. Iya, kota ini hanya dihuni sekitar 180.000 jiwa. Dan itu sangat diverse gitu, dalam artian banyak imigran yang datang, dan juga kalau kota ini tidak ada dua kampus ini juga akan menjadi kota sepi. Nah, jadi Oxford University sendiri itu kan termasuk salah satu universitas tertua di dunia, dan dia concernnya lebih kepada ilmu-ilmu yang sudah mature ya, ilmu yang sudah dewasa dan ilmu-ilmu yang sudah kita kenal, misalnya kayak sosiologi, linguistik, kemudian juga kayak biologi dan lain. Sementara kalau Oxford Brookes University dia akarnya adalah dari Polytechnic of Oxford atau Oxford Polytechnic, dan dulu namanya itu School of Art Oxford dan berdiri pada tahun 1865. Jadi kampus ini baru menjadi universitas di tahun 1992. Jadi umurnya di tahun ini pas 30 tahun. Jadi bisa kategorikan sebagai young university ya, atau universitas muda yang umurnya di bawah 50 tahun. Kemudian terkait dengan concern dari Brookes itu sendiri, karena dia dari Politeknik, maka unsur vokasionalnya sangat kuat sekali. Makanya di sini teman-teman akan menemukan banyak jurusan yang itu mungkin anti mainstream gitu ya, seperti kayak sport science, kemudian juga ada penerbitan. Kemudian juga banyak juga teman-teman saya dari Indonesia yang itu dia ngambilnya luxury marketing atau marketing untuk barang-barang mewah. Nah, saya pribadi itu masuk di jurusan publishing. Dan itu memang di UK itu baru berkembang ya studi ini, karena termasuk juga studi yang baru. Jadi kalau teman-teman ingin masuk ke studi yang itu sifatnya itu lebih kontemporer, lebih kepada kekinian, itu bisa masuk ke kampus ini. Tapi kalau pengen dari segi sainsnya sangat kuat, maka OU menjadi pilihan yang sangat tepat. Walaupun masuknya juga sangat susah gitu ya, karena memang ini kampus kalau versi THI itu dia nomor 1 di dunia. Kalau versi QS itu baru peringkat 4, karena di QS itu peringkat pertamanya lebih ke Amerika ya, MIT gitu. Jadi gitu Pak Am perbedaannya, ini kampus ada kampus yang itu sangat legendaris, sangat tua gitu ya, sudah sekian abad. Kalau kampus saya ini kampus baru dan basicnya politeknik, maka unsur vokasionalnya sangat kuat sekali. Dan orang Indonesia masih sedikit Pak yang mengenal kampus ini. Saya satu angkatan itu orang Indonesia baru 10-an orang gitu. Seangkatan di satu jurusan yang sama atau di jurusan yang berbeda-beda? Berbeda-beda Pak. Berbeda-beda ya. Berbeda-beda karena ini kampus juga orang Indonesia juga belum banyak yang tahu gitu. Ya. Baik, Mas Anggun dulu bisa memilih Oxford Brookes University ini bagaimana ceritanya? Bagaimana proses penerimaan mahasiswanya sampai kemudian diterima di sana? Oke, Pak Am dan juga para pemirsa sekalian, saya cerita dulu ya, karena saya proses menuju S2 ini dari kelulusan S1 sangat panjang gitu ya.
Jadi saya lulus S1 Filsafat UGM itu tahun 2010, kemudian baru melanjutkan kuliah itu 2019. Jadi ada rentang selama 9 tahun. Oke. Langsung menawarkan, udah kamu langsung aja ngambil S2 gitu ya, nanti jadi dosen filsafat. Tapi pada masa itu saya mungkin cukup sombong juga ya Pak. Saya karena kuliah di UGM itu cukup lama gitu ya, karena ada pencarian eksistensi di sana. Karena saya kuliah di filsafat itu bukan sekedar kuliah sih Pak, cuma saya nyari Tuhan gitu. Oh, oke. Jadi saya nyari Tuhan sampai saya dulu berdebat dengan guru SMA saya, kenapa kok kamu masuk filsafat gitu. Saya bilang aja saya mau cari Tuhan Bu di filsafat gitu. Karena yang saya baca-baca itu memang filsafat itu mencari hakikat gitu ya Pak. Kemudian saya menghabiskan waktu di UGM itu 7,5 tahun dan ketika saya lulus, termasuk lulusan terbaik ya di angkatan wisudanya, karena saya IPK-nya paling tinggi. Jadi walaupun waktunya lama ya, 7 tahun. Walaupun saya kuliahnya 7,5 tahun, kepotong 1 semester cuti gitu ya, karena saya nyantol lagi di kampus lain Pak, di UIN dulu. Saya ngambil sastra Arab di UIN. Jadi orang tua saya menawarkan langsung saja S2 filsafat, terus setelah lulus kamu bisa jadi dosen gitu. Tapi di masa itu saya cukup sombong Pak, dalam artian nggak usah, saya nggak mau kuliah di UGM lagi. Jadi saya nggak mau kuliah di UGM lagi gitu. Padahal faktualnya adalah TOEFL saya di masa itu masih 377 gitu. Cuma saya gengsi aja mau ngambil kuliah di UGM, kemudian saya akan bertemu dengan dosen yang sama gitu. Sementara saya sudah mendapatkan ilmu dari mereka tuh 7,5 tahun. Jadi akhirnya saya nyari gitu loh Pak, sambil saya kursus bahasa Inggris. Jadi karena starting point-nya 377, saya punya harus spending waktu tuh sangat lama gitu ya untuk bahasa Inggris. Sampai suatu ketika saya mendapatkan beasiswa dari Goethe Institute untuk berangkat ke Frankfurt Book Fair tahun 2014. Itu dikarenakan saya di tahun 2010 itu mendirikan sebuah penerbit indie, masih kecil Pak, masih penerbit kamar kos. Dan saya banyak membantu dosen-dosen untuk menerbitkan buku dengan cetak terbatas gitu ya. Dan di masa itu POD di Jogja itu sudah mulai ada mesinnya, mesin POD itu sudah ada. Jadi saya banyak mendapatkan proyek dari dosen-dosen yang itu punya budget yang cukup terbatas gitu ya, mungkin 2-3 jutaan gitu. Dan mereka senang ketika saya bantu. Ketika saya di Jerman itu Pak, saya sempat di fair itu kan cukup intens gitu ya. Cuma saya nyuri-nyuri waktu, saya main ke Goethe Universität, agak jauh dari tempat fairnya itu, dari Frankfurt Book Fair itu, ada sekitar setengah jaman. Ketika itu saya ketemu dengan seorang Indonesianis dan dia dosen di Southeast Asian Studies di Goethe. Terus saya coba bongkar-bongkar gitu kan, kalau jadi S2, mahasiswa S2 di Goethe itu untuk Southeast itu syaratnya apa aja gitu. Dan ternyata syaratnya cukup mudah Pak. Jadi TOEFL sekitar 550, kemudian bisa berbahasa Indonesia dan Melayu gitu. Pada saat itu saya kepikiran untuk kuliah di Jerman Pak, ngambil studi Asia Tenggara lah namanya ya, prodinya. Sampai suatu ketika saya menghandle sebuah buku dari profesor farmasi di Universitas Andalas. Kebetulan beliau juga masih keluarga lah dengan saya gitu ya. Kemudian dia tanya ke saya, jadinya mau lanjut S2 kemana gitu. Saya bilang mau ke Jerman gitu. Ngapain kamu ke Jerman katanya? Saya di Jerman itu ada studi Indonesia dan itu mungkin bisa saya relate dengan publishing gitu. Terus dia bilang kayak gini Pak, saya punya banyak teman yang itu dia kuliah di Jerman, di Prancis. Tapi ketika dia pulang ke Indonesia, Jermannya nggak kepakai lagi, Prancisnya nggak kepakai lagi, karena apapun seminar internasional yang ada di Indonesia, itu menggunakan bahasa Inggris. Udah kamu nggak usah capek-capek belajar bahasa Jerman gitu. Kamu fokus saja belajar bahasa Inggris, kemudian cari kampus yang itu memang di English speaking countries. Nah, setelah itu saya coba ulik-ulik Pak. Ulik-ulik ternyata ketemulah. Dulu banyak pilihan gitu ya, misalnya kayak di Australia, kemudian juga ada di Belanda juga ada ya di Leiden, book studies. Tapi kepincutnya itu ke Oxford ini Pak. Karena saya melihat
profil dosen-dosennya itu kebanyakan memang orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia penerbitan gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka dari segi studinya pun sendiri banyak kan lulusan dari Oxford Uni sama Cambridge, Pak. Oh, oke. Itu ceritanya kenapa. Jadi saya dulu dapatnya LPDP di bench 2017, melamarnya dengan tiket pernah berangkat ke Frankfurt sama Kuala Lumpur Book Fair. Itu tiketnya dulu. Seperti itu Pak. Jadi di LPDP itu sendiri ternyata ada skema untuk para pengusaha muda. Oke, jadi tadi mewakili pengusaha muda ya, waktu melamar itu. Tiketnya dari sana Pak, karena saya satu angkatan PK itu, persiapan keberangkatan kita namakan di LPDP, itu ada sekitar 5 orang yang itu basicnya itu pengusaha gitu. Ada teman-teman saya orang Jawa Timur, dia berangkatnya sebagai pengusaha kopi mangrove Pak. Kemudian dia berangkat S2-nya itu di Wageningen di Belanda gitu. Oke. Kalau saya dari penerbitan Pak, itu tiketnya dulu. Sebelum saya cerita kenapa jumping dari pengusaha jadi dosen, itu juga ada faktor pandemi juga Pak. Oke. Ya, serangkul dosen ya. Ya, ini Mas Anggun, bagaimana proses perkuliahan di sana ya, di Oxford Brookes University? Oke, buat teman-teman yang ingin shortcut gitu ya, dalam artian bukan apa ya, bukan saya menceritakan sesuatu yang enak di UK gitu. Tapi kalau teman-teman memang sudah berusia lanjut, atau maksudnya saya kan kuliah S2 itu cukup telat Pak, di umur 35 gitu ya. Oke. Kemudian juga mungkin teman-teman yang itu nggak pengen lama-lama S2, UK menjadi pilihan. Karena di UK itu S2-nya cuma 1 tahun. Cuma 1 tahun, sehingga itu bisa mempersingkat umur juga gitu ya. Oke. Dalam artian kuliah 1 tahun sudah dapat S2, sementara di Jerman, di Belanda, termasuk juga di Indonesia sendiri kan 2 tahun. 2 tahun, iya. Jadi di UK itu 2 tahun, kemudian 1 semester itu 1 tahun, 2 tahun? 1 tahun Pak kalau di UK. 1 tahun ya, oke. Di UK 1 tahun. Iya. Jadi selama 1 tahun itu ternyata nggak bisa enak-enak juga Pak. Ini dikarenakan karena 1 tahun kita sudah di-push sejak semester pertama. Jadi di semester pertama itu karena kita ada kewajiban tesis juga. Maka itu masuk 1 tahun tesis juga ya? Ada tesis yang itu tebalnya sekitar ya 15.000 kata Pak. 15.000 kata, tesis saya itu melebihi 100 halaman dengan lampirannya gitu ya. Ya mungkin kalau badinya sendiri mungkin sekitar 60-70. Oke. Jadi saya cerita dulu tentang semesterannya gitu. Jadi kita semesterannya itu 1 semester itu 12 kali pertemuan. Jadi praktis cuma 3 bulan. 3 bulan. Nanti semester 1-nya itu akan berakhir sebelum Natal. Nanti kita akan mulai kuliah lagi itu di awal Februari. Karena di UK karena kan itu ya, liburan Natal itu lebih panjang. Sementara kalau di Indonesia kan liburan Idul Fitrinya yang lebih panjang. Betul. Jadi, begitu kemudian kita Februari, nanti sampai bulan April kita di semester 2 12 kali pertemuan lagi. Dimulai dari bulan Mei sampai bulan Juni itu kita sudah terjun untuk riset langsung untuk disubmit di bulan Oktober. Jadi sangat singkat Pak, dan kita seperti dikejar-kejar waktu gitu ya. Karena tugasnya juga banyak. Jadi biasanya teman-teman baru bisa liburan itu ketika liburan Natal, atau misalnya setelah submit itu nih, setelah submit TA-nya atau final project-nya. Yang final project itu ada 2 pilihan, ada yang bisa tesis, kalau di UK kita bilangnya dissertation, atau juga pilihannya itu major project, karena di tempat saya kan juga vocational gitu ya. Kita bisa bikin project, bikin apps untuk penerbitan, atau juga bisa bikin buku misalnya. Atau dulu saya awalnya ditawarkan untuk bikin business proposal. Jadi membantu sebuah perusahaan, kemudian kita memberikan sebuah konsep bisnis model yang baru untuk perusahaan tersebut gitu. Jadi gitu Pak, secara singkatnya seperti itu. Dan di UK itu yang saya alami, perkuliahan itu dibagi 2 Pak. Jadi di term pertama itu 1 jam kita akan dikasih lecture sama dosen. Jadi dosen akan cerita panjang lebar, kemudian akan dikasih di akhir itu
ada sesi tanya jawab sekitar 2 atau 3 orang penanya gitu ya. Oke. Kemudian kita istirahat sekitar 15 menit, kita istirahat. Biasanya kita beli kopi dulu karena dingin gitu kan, atau beli snack dulu. Dan setelah itu kita akan ada namanya itu seminar, Pak. Jadi selama 1,5 jam kita akan berdiskusi terkait dengan topik yang diberikan di lecture itu. Oke, itu di Termasuk hari yang juga sama untuk mata kuliah yang bacaan. sama ya? Untuk mata kuliah yang sama. Semua mata kuliah seperti itu polanya, Pak. Ada lecture dulu di awal, kemudian ada seminar. Nah, seminar itu isinya adalah memperdalam uraian dari dosen tadi, kemudian juga kita mendiskusikan bahan bacaan. Ada jurnal atau chapter books yang itu akan kita diskusikan gitu di seminar itu. Dan itu tiap minggu seperti itu polanya. Oke. Itu ada berapa mata kuliah ya yang diambil? Kalau di UK itu sebenarnya mata kuliahnya sangat sedikit, Pak. Jadi satu semester itu saya cuma mendapatkan 3 mata kuliah wajib. Cuma 3 mata kuliah. Cuma 3 mata kuliah wajib ya. Terus selebihnya yang lain adalah apa? Opsional begitu. Boleh diambil, boleh tidak. Biasanya di semester awal itu kan mata kuliah yang wajib ya, yang core modulnya. Core modulsnya di semester awal, di semester 1, kemudian yang kedua itu kita langsung pilihan, Pak, di semester 2. Cuma masing-masing semester itu cuma 3 mata kuliah. Jadi di UK itu kita bisa lulus itu 6 mata kuliah ditambah 1 final project. Baik itu dissertation atau major project gitu ya. Tapi semenjak semester 1 itu kita sudah dikasih mata kuliah persiapan untuk menulis tesis dan menulis project, Pak. Itu sudah di-include-kan sejak semester awal gitu. Mungkin kalau di Indonesia mungkin mata kuliah metode penelitian gitulah ya. Iya, betul. Tapi itu sudah diberikan sejak semester awal. Jadi cukup 7 mata kuliah sudah lulus, Pak. Kalau di Indonesia mungkin berapa ya, 40 SKS kalau nggak salah, 40. Dan menariknya adalah kalau di Indonesia itu proporsi tesis itu kan cukup sedikit ya, karena cuma 8 SKS. Nanti ditambah seminar proposal 2 SKS. Nah, kalau di kita itu, Pak, proporsi tesis itu dia 1/3 dari keseluruhan nilai gitu. Oke. Bobotnya besar sekali ya. Jadi kita bilangnya tapi ini itu menarik ya. Satu mata kuliah itu kehitungnya poin, Pak. Jadi satu mata kuliah itu 20 poin. Nanti tesis itu nanti dia 60 poin. Jadi semuanya itu 180 poin. Dan grade-nya pun juga berbeda ya. Kalau kita kan ikutnya IPK atau apa ya, GPA ya, ikut Amerika gitu. Kalau kita ikut British Education System, jadi agak berbeda. Jadi kalau di UK itu, Pak, kita dapat nilai 50 itu sudah alhamdulillah, Pak. Oh ya? Itu 50. Ekivalen apa? C 50 itu atau B atau apa? Gimana ya cara gitu? Jadi kalau 50 itu sudah huruf ya. Sistemnya angka. Jadi sudah 50 itu sudah dianggap itu, Pak, sudah dianggap poin GPA itu 3 gitu. Oke. Maksimalnya berapa nilai itu? Kalau 50 saja bisa dianggap tadi 3 GPA. Jadi kalau melampaui 50, jadi baru kita dikatakan pas, bilangnya itu pas. Tapi kalau di bawah 50 kita dianggap fail. Jadi kita harus mengulang gitu, bukan mengulang sih, biasanya ada nilai ujian yang itu bisa kita retake gitu. Nah, sementara biasanya teman-teman itu dia akan bermain di poin 60 sampai 65. Karena untuk mencapai distinction itu di poin 70 itu susah, Pak. Saya berapa kali punya kelompok dengan native gitu ya. Ada native dari UK, native dari Eropa, kemudian juga dari US gitu ya. Kita bikin project untuk tugas kelompok nih, tugas akhir. Ya rata-rata kita cuma dapatnya 63 sampai 67, Pak. Jadi untuk di UK itu mencapai 70 itu sangat sulit sekali. Jadi gitu sistem gradingnya kayak gitu, Pak, grading sistemnya di UK.
Itu dengan 3 mata kuliah per semester, itu berarti di setiap minggu itu bisa jadi 2 hari per mata kuliah atau bagaimana? Atau cuma 3 hari perkuliahan? Jadi satu mata kuliah seharian Ya, itu? jadi kan saya bilang tadi Pak, kita paling kuliah tuh 2,5 jam sampai 3 jam gitu ya Oke, untuk satu mata kuliah. oke. Ada yang itu dia berdekatan, tapi kebanyakan itu dia terpisah. Jadi praktis sebenarnya kita cuma kuliah tuh 3 harian lah gitu ya, Oh. 3 hari. Mhm, mhm, Tapi yang minta ampun itu Pak, tugasnya Pak minta ampun. mhm, Baik itu tugas bacaannya, termasuk juga tugas proyeknya itu. Itu yang mhm. minta ampun. Jadi kayak kita itu kayak sprinter gitu loh Pak, dikejar-kejar terus. Jadi meskipun kuliah 3 hari, tugas-tugas menumpuk ya. Jadi di luar perkuliahan itu mengerjakan tugas ya. Iya, makanya teman-teman Mhm. di UK itu kan kebanyakan pada begadang ya Pak, maksudnya spending waktunya lebih banyak di library kan. Oke. Dan berbeda misalnya kayak di negara Skandinavia misalnya gitu ya. Di Mhm, Skandinavia itu misalnya kayak di Sweden gitu ya, teman-teman bilangnya mhm. kalau kita masih di lab atau di perpus sampai jam 5 itu kan disuruh pulang sama supervisor gitu ya. Kalau di UK kan dia 24 jam. Dan kebanyakan Mhm, semakin malam tuh semakin ramai Pak mahasiswa di bisa perpustakaan. tidur di perpustakaan itu ya? Iya, Oke. Tapi ada waktu luang nggak di luar perkuliahan? Itu tetap libur spendingnya lah ya, itu hari ya Pak. Minggu Ya untuk Sabtu Minggu libur ya. Sabtu Minggu Apalagi libur. untuk S2 libur. Nah, Oke. biasanya Sabtu Minggu itulah waktu kita untuk biasanya mau jalan-jalan atau Mhm, misalnya mau acara sport mhm, dengan teman-teman gitu ya, dengan mhm. PPI baru waktunya Sabtu Minggu Pak biasanya. Oke. Itu di luar perkuliahan, ya selain tadi ya, aktivitas bersama teman-teman yang lain. Apalagi yang dilakukan keseharian nih di luar perkuliahan? Eh, Biasa lah gitu ya Pak. Biasanya kan kita gabungnya di PPI gitu ya. Mhm, Kemudian juga ya misalnya ketemu sama teman-teman satu satu prodi lah gitu ya. Biasanya mhm, dalam mhm. rangka bikin tugas gitu. Oke. Terus kita juga kalau sama-sama teman-teman Indonesia biasanya tur juga Pak ke kota-kota lain. Misalnya Oh, kita oke. main ke Liverpool, ke London, ke Mhm, Manchester mhm. gitu ya. Oke. Biasanya Itu program eh, tur pribadi atau memang program dibiayai oleh LPDP? bukan Pak, itu eh, program pribadi Pak. Pribadi. Oke, rame-rame ya. Tapi Nah, kalau untuk prodi saya sendiri, karena ini prodi publishing, jadi dari prodi sendiri mereka memberikan kesempatan untuk datang ke berbagai book fair. Jadi itu hmm. diawali pertama itu dari Frankfurt dulu. Mhm, Frankfurt di bulan mhm. Oktober itu difasilitasi sama kampus, walaupun kita Mhm, bayar sendiri gitu ya. Karena untuk mhm. masuk Europe itu dari UK tetap bikin visa, Pak. Oke, iya iya, Tetap bikin visa. Jadi karena kita bukan lagi ke bagian dari Uni Eropa ya. Udah iya, udah, apa, uh-uh. Brexit itu ya. Sebelumnya Oke. juga kayak gitu karena UK ini negaranya unik, Pak. Jadi dia Aha, merasa superior dibandingkan negara-negara lain gitu. oke. Termasuk Uni Eropa sendiri. Jadi sebelum Mhm. Brexit sendiri pun itu ketika orang masuk ke Europe atau orang Europe mau Aha. masuk ke UK harus bikin visa, Pak. Oke. Oke, Kecuali visa ada sendiri ya. beberapa beberapa itu ya pengecualian misalnya kayak Malaysia atau Mhm, India. mhm. Eh, Negara-negara persemakmuran itu ketika mereka masuk Uni Eropa mereka nggak perlu bikin visa gitu. Tapi kalau kita Hmm, Indonesia bikin visa. iya iya. Ya terkadang kita juga cemburu juga ya sama teman-teman India sama Malaysia gitu ya. Iya iya Karena iya. mereka bekas negara Ya persemakmuran negara lah ya, koloni, Commonwealth. Inggris ya. Oke. Jadi Oktober itu kita ada difasilitasi untuk ke Frankfurt, kemudian bulan Maret Mhm, kita jadi panitia di London Book Fair, mhm, kemudian di mhm. bulan Juni belum Juni dulu. Nanti di April kita biasanya berangkatnya ke Bologna. Bologna Mhm, itu mhm. khusus untuk buku-buku anak, children Oh, books. oke. Kemudian nanti Juni kita ke Beijing dan itu biasanya dikasih beasiswa sama pemerintah China gitu. Oh, oke, menarik. Itu Jadi programnya. biasa untuk Terus perjalanannya oleh pemerintah China ya? ya kalau ke Mhm. Beijing itu enak, kita dikasih beasiswa di sana. Oh, oke. Terus yang kedua dari kampus sendiri pun dikasih semacam course gratis Pak, course Mhm. gratis untuk bahasa. Kita bisa Hmm. milih mau
mau Chinese, mau Inggris lagi, mau diperdalam akademiknya gitu ya, atau mau Spanyol gitu, atau mau Jerman nanti dikasih gratis sama kampus. Oh, oke. Jadi kegiatannya karena 1 tahun, biasanya saya kemarin tuh ngambil akademik itu sih, akademik writing dulu ketika di sana. Ya kebayang padat sekali ya. 1 tahun dengan meskipun 3 mata kuliah ya per semester, tapi kelihatannya mereka melakukan strategi pendalaman ya terhadap bidang ilmu ya, bukan kelebaran. Iya. Jadi biasanya apa ya? Jadi saya cukup kaget sih Pak ketika semester 1 itu dengan pola UK yang seperti itu gitu kan. Ditambah lagi kalau kita nggak terbiasa mendengarkan British accent, itu juga jadi problem Pak. Jadi mungkin suggestion saya kepada teman-teman yang mau ke UK mungkin apa ya? Mungkin bikin familiar dulu dengan ini nih, British accent dulu. Aksen ya. Kemudian yang kedua itu kita mungkin berkenalan dulu ya dengan buku-buku itu ya, buku-buku yang akan dipakai gitu. Oke. Karena saya dulu basicnya filsafat, terus terjun ke publishing, agak kewalahan juga Pak di semester pertama gitu. Nah, tapi setelah saya tahu polanya, di semester kedua nilai saya lumayan naik Pak, secara signifikan gitu. Dan kesempatan untuk mengulang itu sangat susah di UK, karena kita kalau nambah semester lagi, bayar lagi. Dan bayarnya itu yang minta ampun Pak. Jadi saya kuliah 1 tahun itu, uang kuliahnya itu 14.000, ya sekitar 280 juta Pak. Oke. Untuk 1 tahun. Jadi cukup mahal ya. Ya. Jadi LPDP membayar lumayan besar ya untuk perkuliahan ini ya. Jadi kalau saya hitung-hitung semuanya itu LPDP cover saya dari tiket, kemudian juga living allowance-nya itu, pembuatan visa, sama bayar uang kuliah, itu habis sekitar 700 juta, Pak. Wow, untuk 1 tahun Dan itu ya? Dan kampus saya termasuk kampus yang murah di UK, 14.000. Ada teman di Oxford Uni, dia ngambil MBA, 1 tahun juga itu Pak Aam, itu bayarnya itu 50.000 pound sterling, Pak, hampir 1 M. Ekivalen dengan kalau rupiah? 1 M. 1 M. Itu untuk kuliah aja tuh, Pak. 1 tahun ya. 1 tahun. Belum lagi nanti supporting dari finansial untuk living allowance-nya. Jadi, dan itu di-cover semuanya oleh LPDP gitu. Oke. Ya, sekolah memang mahal ya, tapi untung pemerintah memberikan investasi untuk pengembangan SDM kita ya. Oke. Mas Anggun, ada cerita. Silakan. Ada cerita menarik nih? sih Pak dengan uang kuliah yang mahal ini Pak. Ya, gimana tuh? Jadi suatu ketika saya main-main ke London gitu ya. Ketika itu saya lagi ngurus visa untuk pergi ke Frankfurt. Ketika saya balik lagi ke Oxford, saya ketemu sama bapak-bapak tua Pak. Kebetulan dia juga orang mau sana, pulang orang lagi. Orang Inggris sendiri. Orang Inggris, ngobrol gitu kan, kamu kuliah di mana? Di Brooks gitu, kita bilangnya Brooks gitu. Oh itu kampus bagus itu katanya, dulu nama itu Politeknik Oxford. Dan kata dia dulu, sebelum tahun 1990, di UK itu dia sama kayak Jerman, Pak. Jadi uang perkuliahan itu gratis, nggak bayar. Tapi ketika itu Jerman, UK itu mengalami krisis finansial, kemudian dia merubah pola pendidikannya itu menjadi pola pendidikan yang sangat kapitalistik, sangat mahal, walaupun itu masih di bawah Amerika gitu ya. Yang paling mahal itu Amerika. Jadi dia merubah polanya itu, dan yang ikut-ikutan itu kan Aussie, Pak, Australia. Dia juga ikutan mahal gitu. Jadi sebenarnya UK itu dulu dia gratis Pak untuk higher education-nya. Tapi sejak tahun 1990 jadi mahal gitu. Dan itu menjadi bisnis gitu ya sekarang. Jadi makanya teman-teman yang datang berangkat ke sana itu, saya ketemunya itu misalnya kayak teman di Oxford gitu ya, yang punya Trigana Air gitu. Terus itu yang bayar sendiri ya? Yang bayar sendiri kebanyakan Pak. Misalnya kayak di London dulu kita sama-sama main futsal itu dengan anaknya Ahmad Dhani misalnya. Oke. Ya, yang secara keuangan memungkinkan lah mereka kuliah di sana ya. Ya benar. Oke. Mas Anggun, ini mungkin terakhir ya. Apa yang
nilai yang paling besar, yang paling tinggi yang didapat selama perkuliahan di Inggris, terutama di Oxford Brookes ini? Oke, yang saya dapatkan adalah pertama memang UK ini menjaga kualitas gitu ya Pak. Dalam artian memang standarnya memang sangat tinggi, kemudian juga dia memberikan materi pengajaran itu jauh di atas kita gitu. Termasuk juga dalam segi dosennya. Nah, saya kebetulan sangat beruntung kuliah di publishing di Brookes ini, dan saya ketemu dosen yang itu secara akademik dia lulusan S1 dan S2 di Cambridge misalnya. Kalaupun tidak lulusan dari sana, biasanya dosen-dosen saya itu sudah ada yang 30 tahun di Elsevier yang punya Scopus, ada yang sudah 20 tahun misalnya di Taylor and Francis, atau dia masih sebagai editor di Macmillan misalnya, kayak gitu Pak. Jadi bagi saya itu yang menjadi mahal. Kemudian yang kedua itu adalah saya pernah cerita dengan teman yang lulusan Amerika. Jadi British itu masih dianggap sebagai kiblatnya Amerika gitu. Jadi ketika sebagai justru kiblat ya, oleh Universitas Amerika. Ketika ada scholars yang dari UK datang ke Amerika itu sangat dihormati Pak. Jadi walaupun di sana kok kuliahnya kayak gini gitu ya, maksudnya kok kita anggapannya mungkin biasa gitu ya. Tapi setelah kita pulang dari Indonesia baru bisa merasakannya Pak. Jadi respect orang terhadap alumni UK dibandingkan dari Europe sendiri, orang lebih respect kepada UK gitu. Jadi mungkin itu Pak, jadi blended antara academic and also experience itu menjadi satu di kampus saya itu, dan itulah pengalaman itu yang sangat mahal mungkin Pak. Oke, Mas Anggun, terima kasih nih atas bincang-bincangnya. Salam sehat ya. Kita ketemu lagi di topik yang lain. Oke, Pak. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya. Oke, sampai jumpa Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.